Sorry, gue revisi. Rashford ternyata 300.000. 375.000. Enggak 300.000 pound sterling nih. Sorry, bener 375 euro. 375 euro. Udah ada per tahunnya 15 juta. Per tahun 15,6 Juta euro. Oh, pound. Paling mahal sekarang Kevin De Bruyne. Kevin De Bruyne. 100. Tapi itu masih De Bruyne. Dan kayak ya deserve. Iya, maksud. Tapi menurut lu Casemiro masih layak nggak dapat 350.000 pound per week? Enggak layak lah. Makanya kan emang itu sebenarnya banyak pemain MU yang emang gitu sih. Sebenarnya terlalu lebay. satu Rashford kan, Casemiro. Dulu Varane juga main mahal kan gajinya. Mason Cuma Mount? ya Mason Mount. Tapi kalau Varane, ya cedera lagi. Kasian banget baru main anjir. Gue sebenarnya sedih sih. Padahal cocok tuh sama Cocok makanya. Cuma kalau ya baik lagi, kalau menurut gue ya Varane masih deserve lah untuk gaji segitu pas main buat MU kayak. Enggak lah. Ya that season dia sama Licha tuh bener-bener that Satu whole season doang, tapi that whole backline menurut gue ya Tapi tetap sangat menurut solid. gue nggak sesuai sama value-nya sih tetap harusnya. ngangkat ya juga. karena Sejujurnya. ya karena lumayan emang udah umur juga kan. Sometimes maybe good, sometimes maybe shit. Ceritanya tuh begini, kan udah 2 match nih lawan City sama Spurs. Spurs kan kalau City mungkin ya menurut gue masih wajar gitu loh kalau dia nggak dipilih di City karena emang performance-nya lagi drop kan. Amorim juga ngomongnya ya gue milih starting 11 yang Terbaik. emang terbaik dan perform di training yang di mata gue tuh cocok untuk main gitu loh. Jadi mungkin dari situ gue masih fair lah. Kayak terus gue ngelihat lawan Spurs Carabao kan gue mikirnya kayak ya udahlah Carabao doang gitu loh, maksudnya kayak ya kasih gitu. Ya harusnya kan Carabao kayak kemarin Baindir yang musim ini belum pernah main akhirnya diturunin kan. Maksud Iya. gue di otak gue ya justru kayak ya udahlah nih kesempatannya Rashford main lagi gitu loh. Cuman akhirnya kemarin gak dipanggil lagi ke squad. Jadi terus akhirnya tiba-tiba datanglah si Rashford interview di, gue lupa lagi interview di mana gitu dia. Emang udah interview ya? Udah. Gue belum lihat lagi. Udah, dia tuh udah interview Apa dia bilang apa? ngomong tentang yang kayak gue siap untuk challenge baru. Oh, yang itu ya. iya. Iya. Nggak, pokoknya dia udah dia terima konsekuensinya lah. Iya. Ya dia tahu masalahnya gimana Iya. segala macam. Ya, And terus he wants akhirnya- the best for Iya. himself Tapi- juga. Himself. Sumpah ya, Rashford tuh dulu gue suka banget loh dulu. Ya gue juga. Terus dia filantropi kan. Oh iya benar, Iya. filantropi. Jadi kayak terus anak-anak dulu kan ada narasinya tuh, zaman-zaman awal-awal lah. Anak-anak Inggris tuh look up to Rashford banget Iya. gitu Iya. loh. Anak-anak kecil di Anak-anak Inggris. kecil. Tapi dia sampai NBA juga kan. MBE ya. nggak MBE. hubungannya apa ya sama Iya, MBE, Iya, benar, MBE. ini yang Sarjana. Yang bukan gila yang dapat gelar ser itu. gelar dari ser itu dari bukan sarjana, bukan di sekolah kan? Bukan, itu bukan. itu ini gelar dari Jadi itu gelar kerajaan, dari kerajaan. Karena bukan kerjaan Penghormatan. dong. Kerajaan. Oh, kerajaan. Oh, iya. Gelar dari kerajaan Dari buat kerajaan, penghormatan kayak kan ada Kalau yang MBE, ada OBE, CBE, sama OBE, CBE. yang mentok kan paling CBE. atas laki-laki itu sir, dapat gelar. Enggak, ser tuh dari MBE udah. Ser tuh mereka udah dapet ya, cuma nggak seser itulah Iya. gitu loh. Sernya ada levelnya. Jadi Iya. kayak lu belum bisa naruh nama itu di nama lu sebenarnya, cuma orang-orang bisa bilang lu seorang ser. Oh, Nggak enggak. kayak Sir Alex Ferguson Kalau gitu. Vergi ini udah beneran. Iya. Kalau Sir Alex kan udah OBE kalau nggak salah ya, OBE. dia OBE. OBI itu apa? Obesitas. Iya. Sehan itu. Terus apa? Tapi dia gajinya gede nggak sih? Rashford Tahu gua 375. 375 per minggu. ribu. Per Berarti minggu. per seasonnya berapa? Gua nggak. Ya udahlah kali 12 aja Kira-kira lah aja. intinya, Kira-kira udahlah udah aja. jutaan lah. Kan per minggu. Ya Kali udah empat kalau kali iya, 12. iya, bener. iya. Berarti bener, per minggunya, Anjing, banyak per banget. bulannya aja lebih dari sejuta. iya. Ya kan? Iya, iya. Berarti 12 juta. Ya 12 tuh jutaan euro. Euro. Gila sih. Ya maksud gua Jauh banget coy kalau dibandingin sama Liga Itali. Ya. Kayak Busan aja tuh berapa? Busan tau tuh nggak lo? 20.000 nggak sih per minggu? 20.000 Busan euro. itu berapa tau nggak lo gajinya? 20.000 euro kan? Masa sih? Seingat gue 8 jutaan, 9 juta kalau nggak salah ya. Apa 8 juta rupiah? Apaan? Lagian itu Masa 8 juta. rupiah? 8 juta apaan? 8 juta 8 euro. juta euro Per per apa? season. kalau Oh, nggak per Bukannya salah. season. 20.000. 12 juta, Oh, 12 oke. juta. Berarti berapa seminggu? Dan itu Itu ya udah nggak usah ngitung-hitungnya anjir kan udah jelas tadi si Rashford berapa ya?
sekitar Ya. ya lebih dari 12 Lebih juta dari 12 intinya juta karena lah, satu ya. sih satu tuh 15 juta Rashford. Dan Rashford bukan bintang terbesar di Inggris. Iya. Vlahovic kan bintang terbesar di Itali. Emang iya. Emang iya. Iya, mainnya enggak. Notabene iya dan Ya, ya. gajinya Paham, iya. paham. Sesuai ya kalau menurut gaji lah ya, menurut gaji pemain dan ya. Maksud gua, men. Gila, gap segitunya. Tapi kan emang ya semuanya dari market secara Iya, keseluruhan market kan. sih. Sebenarnya emang market. Dari value Premier League sendiri, dari Enggak, cuma poin value gua tuh gua bete banget memang sama kayak di Liga Inggris ini banyak banget jadinya pemain-pemain yang dibayar mahal banget gajinya nih, terus mainnya jadinya dan dia apa? Lo pernah bilang apa dia taken for granted? Iya, jadi kayak Iya, iya. aja. Ya, gue nggak tahu itu bener apa enggak ya. Karena Maksudnya pikir kelihatan gitu. yang kita ya mungkin gue terutama sebagai fans MU yang ngeliatnya kayak ya ini orang kayak nggak mau main buat klubnya gitu loh, kayak he's just there to ya kayak 9 to 5, I'm just here to do my job, ngerjainnya juga nggak bener-bener banget, secukupnya aja. secukupnya aja. Ya udah, terus udah terima gaji aja. Dia kenapa sampai separah itu ya? Si Rashford tuh maksud gue sampai nggak masuk, sampai nggak dicadangin gitu, nggak dibawa kan? Menurut gue itu Nggak lebih ke dibawa attitude plus- problem Attitude sih. issue kayaknya Menurut gue attitude. Parah banget berarti itu. Nggak, tapi kan banyak banget ya attitude issue di MU ya. Ya emang Gelapnya iya. berarti. Nah ya menurut Emang gue bener, ya emang bener. attitude problemnya. Attitude problemnya kan sampai ke fans-fansnya juga kan. Maksud gua iya lagi. Cuma menurut kan kalau emang ya ini menurut gue sebagai fans MU ya yang ngeliatnya kan dulu kayak Oh, lu fans MU, Ger? wah bukan dong. Bahkan lu di MU ya berarti Mas. Ya iya sih. Dia nggak tahu ya? Dia nggak tahu. No comment. Kayak No comment. dari dulu tuh kan Ya lu timnas tuh timnas Cina. Goblok anjing. anjing. Oh, terus pas kemarin Cina menang lawan Indo dia seneng banget aja. Anjing framingnya digituin gua. Bikin mainnya gitu. bikin kue bulan kan lo di rumah. Anjing gue bulan. Anjing kue bulan. Kue bulan tuh buat apa sih? Tapi sebenarnya Lu nanya gua nggak tahu. lo enggak, Enggak. keluarga lo enggak. Keluarga ya pasti iya, cuma gua nggak ngerti aja itu apa ya. Oh, konsepnya. Iya, konsepnya gua nggak ngerti. Tapi emang dia soalnya kita ngatain dia mulu karena dia Cina. Tapi dia nggak Cina, ngerti nggak lo? Dia nggak suka orang-orang Cina, aneh banget. Lu jadi nggak suka orang-orang Cina, Ger? Bukan begitu. Tolong di framingnya tuh dengan lebih konteksnya tuh lebih ini gitu loh. Framing namanya kalau pada konteksnya. Si Gary curhat Apa ya? dengan cewek kerudungan. Ini pun iya. Siapa? Lu belum cewek kerudungan juga. Siapa anjing? Masya Allah. Astaga. Alhamdulillah. Gitu. Alhamdulillah. Hah? Cakep banget berarti nih, sampai lu suka cewek kerudungan. Ya ampun. Bini lu apa? Bini lu apa? Anjing. Langsung bunyi enteng banget. Droppingnya nama bini orang anjing. Gue harus bereaksi gimana nih? Marah nggak bisa, karena nggak bener. Kalau gue digituin sih, bini gue seneng. Berarti bini gue cantik, banyak yang suka. Enggak, sampai temen gue aja suka. Cara lu deh. Tapi siapa lagi sih menurut lu pemain-pemain yang Bakal kayak cabut? gitu yang gaji? Bukan nih, gue lagi ngomongin tadi tuh yang gajinya gede banget, tapi gitu-gitu aja. Nggak sebanding sama pemain penampilannya. Gitu-gitu aja. Makanya ada nggak sih selain Rashford itu pemain-pemain yang begitu ya? Mudrik. Yang Modric sih kebangetan lagi. gajinya. Tapi gajinya Autonya- gede nggak ya Mudrik? Nggak tahu sih, tapi Iya juga. ya kita lihat dari value dia dibeli aja. Ya value lah. Itu iya. nggak sebanding sama yang Iya sama kualitas. tampilan. Iya. 100 juta men. Jack Grealish 100 juta, Johnny Evans umur berapa? 43, 44 udah ngegoin duluan. Daripada Jack Grealish. Iya lagi bener. Anjing. Emang belum golin? Belum, Jack Grealish tuh belum ngegoin udah 70 hari lebih, 70 match lebih. Ah, 70 ya. Tahun, Hampir setahun, hampir. Kemarin di Inggris sempat golin deh. Kan beda Inggris sama klub football. Ini buat klub maksudnya. Sorry, gue revisi. Rashford ternyata 300.000. 375 ribu. Enggak 300.000 pound sterling nih. Sorry, sebenarnya gue 375 euro. 375 euro. Oh, enggak ada. Per tahunnya 15 per tahun 15,6. Juta euro. Oh, pound. Paling mahal sekarang Kevin De Bruyne. Kevin De Bruyne. 100. Tapi itu masih, itu De Bruyne. Dan kayak
Ya, deserve. Iya, maksud. Tapi menurut lu Casemiro masih layak nggak dapat 350.000 pound per week? Enggak lah, nggak layak lah. Makanya kan emang itu sebenarnya banyak pemain MU yang emang gitu sih. Sebenarnya Terlalu lebay. satu Rashford kan, Casemiro. Dulu Varane juga main mahal kan gajinya. Mason Cuma Mount. ya Mason Mount. Tapi kalau Varane, ya cedera lagi. Kasian banget baru main anjir. Gue sebenarnya sedih sih. Padahal cocok tuh sama Cocok makanya. Cuma kalau ya baik lagi, kalau menurut gue ya Varane masih deserve lah untuk gaji segitu pas main buat MU kayak Enggak lah. ya that season dia sama Licha tuh bener-bener that Satu whole season doang, tapi that whole backline menurut gue ya Tapi tetap Sangat menurut solid. gue nggak sesuai sama value-nya sih tetap nggak harusnya. ngangkat ya MU, karena Sejujurnya. ya karena lumayan emang udah umur juga kan tapi dan kalau injury kita prone. reflect sama ini kali sama apa namanya gue mau ngomong apa? Oh maksudnya kalau kita reflect sama kondisi yang dia itu kan juara gitu loh. Value Ada dia secara value ya. dia yang Yang lain dia yang bawa dia ya. bawa gitu, nggak cuman effort dia di lapangan. Itu kan barang mahal. Ya sama lah kayak Casemiro jatuhnya. Sama. Tapi gue sebenarnya sama pemain bola tuh mereka tuh kenapa nggak ada KPI-nya gitu sih, ngerti gak? Kayak what if lu nggak nge-reach sekian performance lu, let's say kayak Iya. overall. Iya maksud gue kayak harusnya gitu nggak sih for the sake Ya of kayak misalnya, competitiveness ya, gitu loh. kayak misalnya kalau striker apa-apa, lu harus golin 5 gol Atau mungkin dalam kalau berapa nggak game. harus gol XG deh, XG or atau else gimana, kayak iya. player rating. Iya. Kalau player rating lu di bawah 6,5 gitu. Soalnya Tapi kalau bikin kayak- probation period ya. Iya bener, maksud gua ya for Ya buat nggak agar- adil aja menurut Iya. gua ya. Kalau enggak ya bukan diturunin guys gaji, tapi start gajinya kecil. Iya, baru nanti Ketika naik. Ya kalau itu kan banyak. Kalau itu kan ada clause kan biasanya Ada kayak gitu kan. clause, iya. Untuk kenaikan gaji. Ada bonus-bonus dan performance bonus wise bla 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 kan Gua ada. maksud gua kayak Tapi enggak, maksud gue poin gue nih, gue tuh benci banget makanya sama pemain-pemain yang salah di lapangan nih, salah-salah basic, ngerti nggak sih lo? Kayak anjir, lo duit sebanyak itu lo latihan di provide sampai lo mau kayak gini nggak bisa nyentuh bolanya mental lagi yang pemain-pemain Iya, makanya itu gua- kayak gua- kesel mampus. gue tuh gitu. kesel banget kalau orang-orang ngomong kayak lu aja coba main. Lah, gua nggak dibayar segitu anjing. Iya, bener. Ya nggak salah, iya sih. Lah kalau gue dibayar segitu gitu. Yang bapak Spanyol marah-marah gak? Yang Yang mana? misalkan ada pemain bola nih striker yang dua nih, kan gawang kosong. Gawang Kipernya kosong. kemana nih? Ya pokoknya dia kan tiang dua. Oh, tank 2. Nah. Tiang dua nih, jadi kan gawang udah kosong nih ke si target man-nya. Pas bolanya mau ditendang target man, muncul nih bapak-bapak ini. Gaji lo mahal. Mobil lo Oh iya. Ferrari. Oh iya pernah lihat gue. Iya. mobil, rumah lo mewah, cewek lo model, gaji lo segini, latihan di rumput terbaik dunia, lo nggak bisa golin. Nah, yang dimarah-marah, berarti begitu. Iya benar. Lo udah punya segalanya, masa basic kayak gini aja lo nggak bisa? Iya, basic yang gitu kan. Anjir. Jadi sebenarnya gue tuh setuju kalau kita tuh layak sebenarnya marah sama pemain yang kita dukung ya. Iyalah. Ini ibarat kayak lu marah sama pemerintah aja. Iya benar. Marah. Kayak ya lu boleh kalau kritik pemerintah orang lu bayar pajak. Terus lu nggak bayar pajak, lu nggak boleh tuh. Cuman bedanya kalau gue nggak sampai ngehujat, kalau Gary kan sampai ngehujat. Ah benar. Biar pemerintah. Pemerintah. Semuanya dihujat sama dia. Oh, waduh. Tapi yang Framing gua gue nih kenceng ngeliat episode ini. Enggak, gue paling lihat deh, nggak pemain bola, nggak siapa. Agendanya selalu yang di framing, selama itu muslim di framing sama dia, diserang sama dia. Wah. Framingnya kenceng abis. Baru satu muslim yang dia dukung Ahmad Diallo. Oh tapi keren coy. Mainnya, Iya, sumpah. jujur ya. Baru masukin di FPL gue. Dia Gua juga. aslinya posisi apa Ger? Emang right wing. Emang right wing. Emang right wing, Right emang right wing. wing, emang right wing. Bagus. Lu gimana sih Sebenarnya kan dia gua- bersinar di Iya kan Serie A. bersinar di Serie A Gimana waktu sih? itu. Katanya penonton Serie A. Atalanta ya. Iya bener juga. Tapi soalnya waktu itu masih banyak yang berdua lagi. Contohnya? Banyak banget, nggak usah lu ngomong contohnya. Dia kan main di Serie A 3 season lalu ya? Iya. 3 season. Iya, itu seasonnya Kvaratskhelia Oh gitu iya. loh. Kayak, Ya, dan dia masih bocah juga waktu itu. iya. Ya emang. Itu sampai seasonnya sekarang Kvaratskhelia. juga masih bocah Maksud sih. gua, semua orang ngomongin Kvaratskhelia waktu itu. Kayak Iya. nggak ada Iya. yang lain Iya. ngomong Napoli. Ya, tapi dia bombastis banget sih. Iya. Gajinya Kvaratskhelia berapa? Gua kecil juga. Kecil lah ya orang main di Italia. Serie A. Nggak, maksud gua gini, Ahmad Diallo tuh ya, bukan yang jago banget. Tapi Serius? nyoba, nggak jago banget. Sumpah. Tapi iya sih menurut gua ketika lo sebuah tim nih, sebuah tim sebesar Manchester United
relying on someone Ahmad like Diallo. Ahmad Diallo. Iya. You're fucked, man. Lo belum di situ. Iya. Ini Ahmad Diallo, itu bukan Rashford gitu Nah, loh. iya itu. Harusnya kan Rashford. Harusnya. Dia nggak sejago Harusnya. itu, tapi maksud gue sekarang dia vokal banget karena dia kayak gue ngeliatnya kayak nothing tulus gitu loh mainnya. Work rate aja. Coba aja Work udah rate. terus gitu loh dan pede. Work gitu rate dan kan. pede. Nah, ngomong-ngomong soal pede, si siapa namanya Amorim baru lagi ngomong kan kemarin. Baru ada, tadi gue ngeliat tadi pagi kalau nggak salah di, siapa namanya? Here we go. Amorim baru ngomong, dia akan mencoba mengembalikan kepercayaan diri seorang Anthony. Karena ternyata Mungkin. Karena ternyata emang Anthony itu udah punya udah nggak pede. Ya iyalah gimana nggak pede, gimana mau pede aja sedunia aja katain dia gila loh. Tapi maksud gue Anjing. gini ya, harusnya kan dia sebenarnya bisa nyontoh Maguire coy. Beda lah men, Oh, beda. Enggak lah. Maguire menurut gue. Tapi menurut gue kapasitas mental setiap Iya. orang ya berbeda. Benar, maksud gue sebenarnya Anjing mental woke banget. maksud gua ini loh kayak ada yang lebih parah. Bener-bener, maksud gue gini. Cuma kan balik lagi dia kan dicenginnya dia sama dicenginnya Maguire itu kan beda. Nyet Maguire sampai dikasih Enggak, surat. enggak, Parah, iya Nyet. maksud gue Maguire tapi Death threat. bukan dicengin, kalau Maguire tuh dikatain. Dicengin juga Dicengin, lah. Kalau Yang sama ini Nyet. enggak, kalau Anthony itu beneran dingenyein aja sama semua orang, gimana lu nggak pede nih? Dan orang Inggris tends to be more lebih biasa sama hal kayak gitu dari Iya dulu. sih, Karena iya. emang Tapi itu Dari emang dulu, culture-nya terus, culture-nya memang terus. seperti itu. Jadi Ya, salah. dan Mental. apalagi Harry Maguire kan emang dulu a part of the supporter juga kan. Iya, Dia kan proper shit harus ya. dia kan emang ini juga, gitu. bloke juga. Dia emang Dia emang hooligan juga. hooligan juga. Iya, jadi- untuk mukanya. Lu nggak ngeliat muka dia kayak bener-bener. Iya, mukanya. Tapi keren sih. Lu lihat muka dia pas ngantongin Haaland nggak kemarin? Nah, tapi lu semua nggak ada yang ngeiyain gue dulu gue bilang Maguire tuh baik bagus. Lah gue selalu ngomong gitu. Siapa lu? Nih dia nih. Nah, siapa lagi tuh yang gue bilang tuh Maguire tuh baik bagus. Asal oh iya Samudro. Ya itu sih pandangannya kan emangnya. Perkara mental aja soalnya. Anjir kemarin Haaland ditahannya pakai badan. Iya gue ngeliatin dia dorong-dorongan sama Haaland, wah keren Bukan banget. yang anjing. dia nahan begini, tau gak lo? Gini. Iya, yang begini emang- nih ke punggungnya Haaland nggak bisa lewat nih. Ya emang lu bisa nabrak kulkas? Lu coba lu Maksud tabrakin gua- kulkas Yes. aja. Maksud gue ngelihat kualitas back, gue kan ngelihat kualitas back ancur-ancur ya Iya. di Serie A tuh gitu. Ini anjir ini edan nih gitu loh. Ini gila nih. Dibeli aja deh, nggak apa-apa. Mau gue, enggak, gue Juve sih mau. Lu Harry Maguire Sama harus. Bremer lah. klub lu deh atau gini, klub Bro, lu, enggak lah. klub lo pada lo pengen ini kan bentar lagi mau transfer season, Transfer. ya kan? Bukanya kapan sih biasanya? Januari 1. Januari Dia tuh 1. beban kapten aja kemarin. Ya itu juga. Sekarang Nggak. udah nggak jadi kapten. Januari 1 nih. Musim transfer. Lo pada pengen ada siapa di tim lo? Atu-atu. Dari siapa ya? MU bareng ya. MU aja terus ya. Beda soalnya pandangannya pasti. Nah, MU bias apa MU objektif dulu nih? Kalau gua nggak objektif amat juga. Ayo, Ger, MU bias. Kebarat sekali ya. Wah gila orang. Tapi masuk akal, Ger. Ya iya benar. Iya sih. Traveling gue siapa? Rashford Dan mau bisa, dijual. dan bisa. Rashford mau dijual. Baru dapat berita katanya Garnacho mau di on loan. Oh, bagus banget, gue seneng banget. Katanya, gue nggak tahu. Siapa yang mau di loan? Tapi nggak trusted, medianya belum trusted. Jadi gue nggak tahu. Katanya tuh Garnacho mau di set on loan di Januari, terus di Juni itu bisa ada transfer apa namanya buyout clause-nya tuh 60 atau 40 juta gitu. Ada apa sih sama tuh anak ya? Habis ulang puskas lagi, ya Allah. Ya, tapi ya lu nggak bisa ini sih emang gue puskas. Tapi ada yang lebih bagus di puskas kemarin. Enggak. Itu udah paling bagus itu. Enggak. Apa Betul. yang Rabona? Bukan ada yang Enggak, gue nggak ya. ingat namanya siapa. Terus ke Kvaratskhelia. Kvaratskhelia itu satu. Kedua, Dan mungkin lo Ger karena di Napoli dia udah hilang juga. hilang kan. Menurut gue. Ya itu untuk apa dibeli? Left wing starternya siapa di MU Ya, berarti? enggak, Dia maksud hilang gue- di Napoli bukan berarti nggak jago gitu. Iya enggak, cuma belum tentu cocok juga. Untuk lah, value menurut yang gue sih. segitu. Value-nya berapa? Murah lah ke Kvaratskhelia. Berapa emang? Paling 60 70 Kalau sekarang. di bawah 60 mau gue. At this current market 60 lo beli Anthony berapa nyet? 35 lah berarti. Ya gila banget sih lo. Ya. Orang Cina. Nah, ini gue suka nih bercandaan gini nih. Terus ke Kvaratskhelia masuk akal buat lo, menurut lo suka nggak kalau MU ada Iya, asik? Cocok kayaknya. Cocok. Cocok.
si Dengan Amorim mungkin yang di wing kiri. Ya, ganti wing kiri. Iya, wing kiri. Tapi iya sih buat pressing goblok. Iya, ya kan dua-duanya nge-press di wingnya. Beheaded lah, dog gitu. Dan take on-nya bagus, take on-nya bagus. One on one-nya jago. Gak kayak Marcus Rashford yang nggak bisa take on, Alejandro Garnacho nggak bisa take on. Dan Udah nggak bisa. ini kualitas yang 180 derajat sama Rashford adalah nih orang mau defense. Work rate dan work Iya, rate. iya itu maksudnya Track work rate-nya back, ada, track track back. back, nge-press. Maksudnya basically have another Amat yang work rate-nya Amat ya di kiri udah gitu akhirnya. Dukung lah. Apalagi goat-nya dia bener. Iya, Ronaldo. Iya, bener itu. Oh dia nih, nggak jelas. Terus Satu pemain tengah tapi gue nggak tahu ada tiga aja ya. Iya, di pemikiran gue Pemain pokoknya tengah. satu yang bisa main kayak Ugarte. Kenapa lo butuh pemain tengah? Karena kalau Ugarte disuruh lari 90 menit, Ya, 38 kalau- game, kelar sih Basically hidupnya. kalau Ugarte main non tercedera lagi, meninggal lagi Meninggal lagi defensive tengahnya, MU. iya. Kayak menurut Jadi- gue karena sekarang gue ngeliat Bruno kan sering ditaruhnya di dua tengah itu kan, sama Ugarte usually. Ya kalau gantinya Bruno masih ada Mainu nih, yang baru back from injury juga. Ya gue nggak tahu ya kalau misalnya Mainu udah fit 100% apakah jadi Mainu Ugarte atau tetap Bruno Ugarte, Mainu di bench. Tapi maksud gue yang lebih krusial nih buat sistemnya Amorim menurut gue adalah si Bulldog ini nih yang di kanan Ugarte. Butuh pemain Bulldog yang bisa lari 90 menit nggak capek, lo nge-press orang, lo tackle orang, ya mirip-mirip Kante zaman dulu di Chelsea. Cuman ya gue nggak tahu ada yang, gue nggak kepikiran gitu ada pemain kayak gitu di sekarang ya maksudnya. Kante versi nggak banyak main keluar ya, nggak hitam. Terus kalau lo Gis, kalau lo dua aja deh, nggak dia dua aja kan dia MU berdua bareng. Enggak boleh dilewatin aja, jangan ingetin orang. Emang Kante kalau main di kalau luar, main kalau di main di luar, luar kayak segitu aja. Emang bisa lebih hitam lagi. Emang Kante kalau di rumah mulu Jadi putih kan Kadit. Coba deh datang ke kliniknya Dokter Richard. Nggak usah diterusin. Enggak, jangan dong. Doktif. Terus kalau lo Dia bisa kata-katain sama Deddy Corbuzier anjing, lucu banget anjing. nah, Itu kenapa sih gue nggak tahu. Ya itulah itu nggak penting sih sebenarnya. Kalau gua perlu wingback sih. Hah, wingback kiri lu kenapa nggak Wingback. Ya kan tadi katanya 3. Iya, Ya, berarti ini yang terakhir. tiga lo itu. Ketiga itu. Tapi Wingback. berarti prioritas lo dua tadi ya pertama ya. Oke. Gue juga sebenarnya CM dan wingback. Nah, CM-nya sebenarnya buat double pivot aja sih, kayak buat backupnya Ugarte. Karena menurut gue Mainu masih shaky banget di sistemnya Amorim. Jadi nggak tahu apakah dia akan bisa excel sesuai perkiraan semua orang ya. Ditaruh dengan di sistem ini. tempatnya Mount nggak bisa ya? Nah ini. Enggak dong. Enggak lah, dia kan 6. Kalau pemain umur segitu tuh lo belum bisa bilang dia Tapi kalau berapa. nggak, tapi kalau Ugarte berdua sama Victor sih gak gaya baju bolanya udah. Passing-passingan aja. Emang udah aja, udah cekek-cekek orang aja udah itu mah, ngejar bola kayak orang tolol gitu, udah gitu aja. Kayak gue pengennya apa? Double pivotnya Amorim di Human. Yulman. Bagus. At least ada satu orang yang tahu sistem menurut gue. Ya bulldog juga sih. Iya, Human emang bulldog masih ada juga. visinya juga gitu loh. Bukan yang bulldog semacam Fred gitu kan. Iya. Itu kan definisi. Enggak, tapi Fred kadang-kadang tuh masih ada momen-momen sambanya tuh masih ada. Nggak kayak Martinelli gitu loh. Oh, Indonesia emang gak ada sambanya Iya nggak ada, maksud gue kalau Fred kan kita masih ngeliat ngegolin, Iya, tiba-tiba terus back ada heel, gerakan-gerakan ada gerakan-gerakan aneh, iya. aneh yang masih kesambah-sambaan. Iya. Bonito-nya masih ada kesisa gitu. Si Martinelli kayak pemain Brazil paling kaku ya. Iya. Martinelli iya bener. Joget gitu abis golin gitu sekali-kali gue pengen liat dia kayak gitu gak pernah aja. Kayaknya ini deh, dia Brazil orang kaya deh. Kayaknya. Iya kan Sama bentukan sekolah bentukan dia ya? sama kayak iya Dia sekolah. kayak sekolah ya? Terus apa? Main bolanya tuh di lapangan beneran, bukan di Iya. jalanan, lewatin mobil. Sama Orang kayak sekolah orang sih. tuanya punya mobil sih. Soalnya Firman. kan orang Brazil kayaknya gak sekolah ya? Iya, coba lihat aja kakak, kan kaku juga. Oh iya bener. Iya kan? Sekolah. Kaku tapi jago gitu. Iya bener-bener. Tapi yang kaku Untung nggak posisinya yang- beda kan. nggak yang lemes. Nggak yang lemes kan. Nggak elastis. Ronaldinho ya. Gue elastis. Terus lo siap udah ya? Lo tadi itu ya? Tapi kalau untuk ya itu. Wingback-nya siap fullback ya? Aduh. Satu nama ya gue udah ada sih. Lo siapa? Wingback yang cocok. Wingback ya Alfonso Davies lah. Wingback Orang yang- kontraknya udah mau habis. Kan Ya, ke itu. Madrid. Tapi kan Alfonso Davies kan nggak akan bisa buat winter transfer, pasti baru akan. Ya summer. pasti akan samar. Karena kan pasti free Oke, transfer kan. winter transfer yang Oh. segera siapa? Posisi apa deh? Ya gue pengennya sih Hulman.
Kalau gua Oh, CM lo. sama ya nggak tahu. Kalau wingback Emang tapi gua nggak krisisnya tahu di siapa. CM ya? Menurut gua di Siapanya? wingback sih. Siapa? MU. Krisis. Iya, krisisnya left CM dan wingback. wingback. CM Maksud dan gue wingback. CM ini kan bukan nggak ada orang sebenarnya. Ngerti nggak? Banyak, tapi Tapi memang nggak bisa. perform. Bukan nggak perform, nggak bisa, udah nggak akan bisa. Iya, dibanding wingback kan posisinya nggak ada pengganti gitu Nggak ada loh. orang gitu. Ada orangnya mah. Siapa? Masih Blow on ada aja. Harry Amas. Enggak sih. Iya, Nggak, nggak maksud bisa gua- lo maksud gua hitung kalau ditanya kayak orangnya gitu. gitu loh, ada. Tapi Cuma nggak ya bisa belum lo hitung. Iya, kapabilitasnya belum belum di kapabilitas situ. aja. Cuma kalau left wingback sebenarnya kalau buat winter ya. Kalau summer kan gue pasti jawaban gue adalah Alphonso Davies. Itu dream maksudnya. Kalau wingback ya wingback Akademi MU yang sekarang di Benfica. Cuma kalau untuk dibeli lagi dan nanti akan ada Alphonso Davies kan sayang. Siapa namanya? Gue lupa Eh, yang ada baik-baik kelasnya itu kan. Alvaro Fernandes. namanya apa Iya. sih? Orang Gitu. Spanyol. Orang Spanyol, iya betul. Dia tuh punya buyback clause. Buyback cost 20 juta. Jadi ya hitungannya bargain lah. Gitu. Cuma tuh kalau yang ada di market sih gue nggak kebayang ya. Atau pemain kayak di Liga Inggris. Udogi gue mau kalau Udoginya mau mah. Destiny Udogi. Ya itu juga oke sih. Bagus. Ya, menurut gue oke. Iya. Ya kan? Kayak bisa, kayak cocok Tapi tuh buat. tipikal back ini deh. Back yang nggak akan bisa lo harapin ngerubah permainan. Ya, Tapi soalnya solid kan aja nggak tiap apa-apa Ya game. soalnya kan namanya Destiny kan, udah takdir jadi nggak bisa diubah. Iya, benar. Benar. Nggak salah lo. Coba Itu. deh, berarti ini kan MU udah nih. Coba ke Juventus dulu yang Juve. mungkin butuh penyerang yang Banyak bisa tuh. ngegolin. Juventus butuhnya banyak biar menang. Dusan biar golin kali. Dusan golin. Emang berapa golnya season ini menurut lo? 10. Mana ada, coba cek. Coba cek. Berapa? Kaget lo. Berapa? Iya, cek aja. Jangan gak usah gue ngomong. Tiba-tiba 4. 4-2 penalti. Berapa? Kaget lo. Dusan. Emang seri mulu, emang gak menang-menang. Tapi Dusan golnya berapa season ini coba? Mana sih? All season. 12. Apa? Ih, 12. Ya kan gue udah bilang 12. Tapi udah setengah musim nih. 12 gol, 2 assist. Enggak, pertanyaan gue 12 gol tuh satu striker ya di setengah season Tapi di era sekarang 12 gol cukup banyak. banyak coy. Maksudnya nggak bisa lo bilang dia nggak Kalau gol dulu dikit itu. Iya. gitu. Ya kalau Cristiano Ronaldo dikit, kalau Messi dikit gitu kan. Suarez. Tapi kan ini kalau tolak ukur striker sekarang banyak 12 gol belum kelar. Emang striker lu pada berapa golnya? Kan gitu. Iya. Coba Madrid Striker siapa? lu? Mbappe 13. 13 udah sekarang. Iya, Flopnya Mbappe udah 13 Tuh, ya? Mbappe aja 13. Yang sama Ballon d'Or Rafinha cuma beda 1 itu. Sama Ballon d'Or Rafinha. Tapi Info. info Gitu aja. gitu mulu deh. Katanya itu sekarang lo. Info Wanco aja. itu lo dia. Iya. Info aja. Info aja. Si Ballon d'Or si kapten yang apa? Iya. Kalau rambut ini namanya apa? Braids. Dreadlock, Dreadlocks. Kan gimbal. Apa? Lu ngomong apa ya? Gue bahasa pukul. Indonesia apa sih? Gimbal. Gimbal. Barusan gua Apa bilang. sih? Ya adalah Kepang. 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 Apa sih Cari kapten Kepang kan itu cuma susah. beda 1 gol itu Kapten Kepang tuh siapa? Rafinha. Rafinha. Oh, Rafinha. Ballon d'Or kan dia mau bilang Ballon d'Or 2025. Rafinha. Rafinha mah Katanya Ballon d'Or. gitu narasinya. Kalau kata orang ya betul. Oh, Karena di dia- Tapi- Chelsea ya, salah ya. Tapi Kalau ngomongin form saat ini Brazilian paling bagus formnya dia. Iya dong, iyalah, nggak Vini. Kalau form, Iya. kalau form. Sampai saat ini. Nah, tapi gua- ini gue belum terima. Tapi bener kalau gua ya, Juve sekarang prioritas nomor 1 nggak striker. Center back. Tapi striker gue jadi prioritas kedua lah. Prioritas tuh striker tetap harus dibeli dan gue pengen banget Zirkzee. Ya tuker Wah, boleh tuh. Dusan, Boleh, iya, boleh. boleh tuh. Ya, bukan tuker dong, kok tuker. Tuker tambah deh. Enggak Ada ada. kayaknya ini apa 60 juta mah ada lah. Gue cuma mau Dusan kalau ditukar tambah sama Declan Rice gue mau. Iya. Di tim lo sih nggak ada yang gue mau selain Zirkzee. Ya Itu kalau juga nggak 100 juta, tuker. 100 juta. Mau. Soalnya kenapa? Kan agak gila-gilanya kan Jim Ratcliffe tiba-tiba. Karena Dusan tuh golin. Ya, bukan nggak golin. Tapi nggak bisa link up play-nya Tapi dia Mota. XG-nya rendah. Ngerti nggak lo? Oh iya. Golnya dia tuh harusnya lebih banyak dari itu. Dan dia bukan tipikal striker yang bisa involve sama permainan. Link up. Nggak bisa link up. Dia end product. Dia lebih mirip ke Haaland. Ngerti nggak lo? End product. Nah, Poacher. sebenarnya taktiknya Thiago Motta kan nggak gitu. Iya, taktiknya strikernya Iya. yang link up. Iya. Makanya gue pengen banget ada Zirkzee. Kalau Zirkzee ada Oh, nih, cocok banget sama Diego Mota kan. parah. Dan Nah, ya emang udah dari dan- anak Iya. bawaan nih. dan bagus. Jadinya
ada kompetisi gitu loh buat Dusan. Dusan ini nggak ada kompetisinya sekarang, ngerti nggak? Oh iya, Nggak ada, Iya, nggak udah ada. nggak ada, Milik nggak ada cedera. striker lagi. Kalaupun milik nggak cedera, Jadi nggak juga akan kan bukan pemain bukan link pemain up bagus. play. Iya. Sama, typical striker profile Iya, sama. jelek. Jelek, conventional malah striker striker aja. jelek menurut Kenapa gua. nggak kayak Havertz gitu? Kan bisa juga. Ya nggak sih? Bisa. Oh ya Cuman bener, kan Dusan tertukar Havertz kan? iya. Plus Nggak ada Dusan nggak mungkin keluar, nggak mungkin taruhan sama gua. Itu terus Dusannya kan juga jadi ada kompetisi, yang berkompetisi kan bagus gitu loh. Tapi itu prioritas kedua gua. Prioritas pertama gua tuh sebenarnya sekarang adalah iya either center back atau full back gitu. Make sense. Karena Nggak ada Juve main full back bisa jadi center back bisa jadi full back. Jadi doesn't matter, yang penting ini aja kayak Cambiaso nih pemain paling penting di Juve season ini. Siapa? Lo denger itu di gua. Bukan enggak dia bisa WB semua kan? bisa semua WB kan? bisa semua. Posisi aslinya full back. Oh, iya. Tapi dia bisa semua. Lebih versatile sih. Nih bukan Yildiz, bukan Dusan Vlahovic, bukan Koop Meiners, bukan siapa lo sebut itu. Pemain terpenting Juve season ini adalah Cambiaso. Sepenting itu. Karena apa? Karena dia nggak pernah main jelek, satu. Belum pernah sekalipun main jelek. Ya. Ngelakuin kesalahan ada dong. Masa iya orang nggak ngelakuin kesalahan. Tapi belum pernah main jelek sama sekali. Dua, dengan kondisi dia dipindah-pindahin terus tempat mainnya. LB, RB, tiba-tiba jadi CM, tiba-tiba ngisi di depan. Sefluid itu lagi Thiago Motta. Kayak gitu ya. Jadi konsistensinya dapat, main bagusnya dapat, terus konsisten juga, bisa dimainin di mana aja dengan kondisi Juve yang lagi pincang sekarang. Nah, kenapa butuh LB atau CB lagi? Karena Bremer cedera dan Cambiaso butuh istirahat. Main mulu. Gitu. Hancur menurut gua kalau nggak dibeliin back sayap. Gua sih Siapa? lebih butuh back sayap sih Siapa? dibanding CB. Kira-kira. Lukas Vazquez mau nggak? Ya. Enggak, najis. Itu ada sih orang main Bro, bola itu kan begitu. icon lu, bro. Gua sama dia Itu jagoan sebuah dia, kapten, jagoan loh. gue. Gila lo. Itu sosok gue. Emang Itu sosok kapten loh di emang Madrid. fans Madrid ini nggak bisa menghargai legenda-legenda. Itu dia. Amat. Gua ini Ya, tau lu shit kan kalau kata gini, if you shit lah. iya benar, tapi benar. Gue pengen banget ini Antonio Silva, tau kan lo? Iya, backnya Benfica. Ya, kalau jadi tuh Jorge Mendes udah bilang, ayo ke Juve. Cocok banget anjir. Enggak ada. Cocok banget. Udah umurnya nih Umur Juve ya. Enak aja lo. Oh iya, Juve iya, klub benar. dengan skuad paling muda di Liga Ya, Champions. namanya udah tua. Average. Nah, Itu masa nggak tua-tua? Soalnya Vazquez pemain udah tuanya tua. lagi cedera semua. Iya, bener ya. Siapa nah cocok anjir? tuh. Vazquez sudah tua, mainnya kayak perempuan. Nah, Ah, cocok. Tapi sekarang lo udah percaya belum? Apa namanya? Yildiz lebih jago daripada Guler. iya lagi tapi iya. Iyalah. Gue iya Gua belum. bagus banget anjir. Soalnya Guler tuh nggak dikasih game time. Beda. Tetap aja lo tanya ya Mas Scholes. Ya kan Saya Scholes. sama orang Turki lah. Enggak lo tanya Scholes tuh kan di komen apa kemarin. Who Apa ya? the fuck is this you, this guy? Ya kan itu gara-gara dia main. aja. Tapi enggak, maksudnya lu lihat deh kualitasnya dia tuh there gitu loh. Lo Iya. taruh di Madrid, Future pemain MU kok. lo taruh di Astagfirullahaladzim. Buset, enak banget ngomongnya. Lo taruh di Madrid, Rodrigo nggak main sebenarnya itu. Ya nggak mungkin, itu ya, nggak mungkin. nggak percaya. Itu nggak mungkin, itu nggak mungkin. Nggak, itu nggak Kasih mungkin. dia nih. Nggak mungkin, itu nggak mungkin. Enggak, ini hottest take gue mungkin. Yildiz, ini bukan karena gue suka ya sama Juve. Gue suka juga, tapi gue relevan kok. Objektif kok. Kalau ditaruh di MU, di Madrid, gitu ya, kasih dia waktu deh. Ganti Rodrigo, main dia. Harusnya kan dia di kiri, kalau Vini sih nggak mungkin diganti. Canggih tuh orang. Rodrigo tuh canggih, men. Canggih, nggak ada yang bilang enggak, tapi Kang Yildiz, percaya gue. Rodrigo ke semua tim starter. Iya, nggak mungkin, enggak, itu benar, bagus. Tapi Yildiz juga kemana aja starter. Bagus sih. Main ngotot gitu kan. Iya, dan beneran jago, Karena sebenarnya cuma butuh pemain ngotot aja, men. Semua tim itu cuma butuh pemain ngototnya yang banyak aja. yang berani, yang Uh-uh. bisa bikin different gitu kan permainannya. Lo, tim lo, Udah, dua doang. udahlah. Ya kalau bisa banyak sih mau gue. Gue ya paling urgent ya back kiri atau back kanan lah. Vazquez ya. Udah jelas. Kan tren, isunya tren. Isunya tren tapi, Tapi itu Itu sama. juga summer pasti. Itu kan sama. Gue sebenarnya kurang yakin juga sih karena banyak omongan dia defense jelek apa segala macam nih kurang lebih. Enggak. Itu agenda 5 tahun Tapi lalu. Itu iya, agenda tapi 5 dulu tahun bener lalu. jelek. Dulu benar. Mungkin semenjak ada
kompetisi sama Conor Bradley kali ya, dia jadi mending. Enggak sih, menurut gue 2-3 musim terakhir tuh emang defending Udah better sih. Udah better. Dia tahu kalau itu kekurangannya dia kayak he works Ya on mau it gitu loh. belajar, ya Ya, karena dulu kan nggak kayak nggak ada Rashford. kompetitornya sama sekali sebelum Conor Bradley. Nggak ada kan, James Milner. Iya. Iya benar. sih, mungkin juga. Ya paling urgent ya itulah, back kiri back kanan. Selain Trent siapa? Selain Trent, gue nggak kepikiran siapa lagi. Frimpong nggak mau Gue Frimpong. kalau jadi ini ya, kalau menurut lu siapa? ini cocok banget sebenarnya gitu. Profilnya Madrid banget, tapi nggak mungkin sih. Gue kalau jadi si siapa? Benitez. Kok Benitez? Kok Benitez? kok Benitez, Jadi, anjing? bukan Ancelotti. Benitez. Jadi Perez. Benitez ngelatih di mana sekarang? Nggak tahu deh. Celta Vigo terakhir. Gue kalau jadi Perez, gue keluarin semua duit gue buat bayarin Di Marco. Setuju. Oh itu Setuju, cakep Bang. banget Setuju, sih. setuju. Di Marco. Back terbaik saat ini, fullback terbaik saat ini itu dia. Setuju gue. Theo nggak mau dibeli balik. Enggak lah, Theo. Kurus lah. Gue kurang demen gue sama dia. Gue ya itu. Gue sebenarnya kan paling urgent kan di back kan. Atau Diogo Dalot. Ya Allah. Dia gue dulu sempat ada Tapi enggak lah. beritanya. Iya, kan emang under rumah. Iya, Allah. Sama aja. Mendingan anjir. gua ambil Aaron Wan-Bissaka. Bener. Ya di Apalagi buat di Madrid. Federico Di Marco bisa, cuman kan dia back kiri kan. Sebenarnya kan paling parah tuh di kanan. Di kanan tuh bener-bener nggak ada si Vasquez. Vasquez ya lo nggak bisa salahin dia juga, dia kan bukan posisi Bukan aslinya. bukan posisi natural ya. Dia nggak punya perks sebagai defender gitu, jelek. Sama kalau sebenarnya pengen CB sih gue, CB yang proper gitu. Kan udah proper line. Nggak ada. Siapa? Buat nemenin Rudiger. Kasihan buat dia. Boy. Si Alaba menurut gue nggak akan bisa balik ke titik Iyalah, seperti udahlah, kemarin. udah Dia lewat lah itu. 1,5 tahun dengan umur yang 34 kali, 33 ya kan? Kuliturin lo, bayarin mau lo. Bastoni lah. Oh set, nggak mungkin dilepas kalau itu. Bastoni bisa. Di Marco masih mungkin menurut gua dilepas Bastoni sama, atau sama Inter. Tapi ini winter ya. Kalau tapi Bastoni sih kalau Oh, Bastoni Madrid mahal ya. asu sih. Pecah Tapi hancur tuh, itu back terbaik tuh menurut gua ya. Menurut gua seneng banget tuh lebih kalau bagus dia dari Saliba. Emang Bastoni bagus. Bastoni menurut gua lebih bagus dari Saliba. Kenapa? Ya, sebagus itu. Lo mau tanya kenapa? Ntar biar balas Peran- TikTok yang kemarin. Perannya Bastoni, dia tuh mainnya di CB yang di sebelah kiri ya. Lo bayangin. Fullback kirinya siapa? Di Inter. Federico Di Marco. Federico Di Marco role-nya tugasnya apa? Cut inside, ya kan? Bomb forward. Dan ada space yang ditinggalin. Betul nggak? Iya. Space ini yang ngisi siapa menurut lo? Itu dia orang. Bastoni role-nya jadi 2. Role-nya 2 ditambah dengan cara role-nya 2, 1. Terus ditambah lagi apa? Space yang harus dia cover itu banyak banget berarti. Bener kan? Bener. Space yang harus dia cover itu banyak banget. Yang ketiga, dia adalah tipe ball playing defender. Bagus banget ya. Maksud gua, anjir, lo defend lo bisa rely ke dia. Lo bisa bikin permainan dari dia juga. Tapi Saliba juga gitu. Iya, but this is different level menurut gua. Week in, week out, Ger. Udah berapa tahun? Saliba kan baru 2-3 tahun terakhir. Ya, karena emang masih lebih muda. Karena orang nggak ada yang nonton aja Serie A. Gitu Iya, bener aja. sih. Iya, itu bener. Bastoni that level. Menurut ini gue ngomong fans Juve, nyet. Iya lagi. Gitu loh, maksud gue bisa benci sama dia gitu kan. Di Marco Bastoni. Lo tadi tim lo siapa? Bastoni lo pengen? Bastoni Iyalah. gue pengen. Semua tim pengen. Back kanan tuh sebenarnya di Marco ya pengen sih, cuman kalau back kanan gue Dia nggak di kanan. belum kepikiran siapa. Dan Tapi emang dunia tuh krisis back sayap tau. back sayap. Iya, iya. Iya. Tapi kan mulai muncul-muncul yang bagus-bagus. Ya sebenarnya gue pengen bring back Ashraf Hakimi sih kalau bisa. Dia tuh nggak ada buyback clause ya? Nggak ada, udah dijual-jual aja. Terus kayak apa namanya? Sayang banget loh lepas Hakimi. Back udah pasti kan. Oh, gue lebih pengen ini sih kayak Madrid kan kekurangan pemain Spanyol kan. Oh, iya. Ada back Spanyol lah atau pemain Spanyol yang Itu Lamine Fati. masuk. Ya elah. Udah kombinasi Lamine Yamal dan Ansu Fati anjir. Iya. Itu umur berapa sih dia? 16 ya? 17-18. Iya. Beli aneh banget. Tahu lah. Tapi berarti back ya? Buat uji final. Iya, Back kedua sayap ya. mungkin ini bring back Maya Joselu, tolong.
Iya lagi tuh. Semua Perlu kesalahan banget. tuh. Perlu banget tuh pemain kayak gitu. Striker yang Role player butuh kalau di dicadangin, basket tuh. Nggak apa-apa. dicadangin nggak apa-apa, nggak ngomel tapi main sepenuh hati gitu kan. Iya benar, betul. Semua tim tuh butuh pemain kayak gitu. Walaupun men. Whitehorse siapa deh, pokoknya pemain tinggi, jangkung, Whitehorse. yang bisa dimainin ketika deadlock ya itu Madrid butuh gitu. Iya. Kelas Lo tim bilang telar, kemarin, kelas tim telar. Madrid gagal season ini mulai turun karena ditinggal legendnya, bukan Kroos. Itu Joselu. Udah kali ya, berarti udah ketahuan nih pengennya siapa dari klub kita masing-masing di season ini. Nah, kalau di transfer winter besok, lo pada siapa yang pengen lo pada datengin ke klub lo supaya bisa ngangkat performance-nya? Gitu aja dari kita buat episode kali ini. Sampai ketemu di episode-episode Thank berikutnya. you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sometimes maybe good, sometimes maybe shit.